Selamat siang anak-anakku kelas 12 AK, di mana hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Di sini Miss Ernest berharap kalian bisa memahami setiap pembelajaran yang Miss Ernest berikan ya. Nah, di sini itu kita hari ini teori dulu ya anak-anakku ya. Yang pertama adalah kita adalah pengertian badan usaha. Oke. Kalian bisa buka buku kalian, itu ada di halaman 139 ya. Itu kita mau membahas tentang pencatatan modal perusahaan ya. Yang pertama adalah pengertian badan usaha. Apa sih yang kalian tahu tentang badan usaha? Nah, badan usaha itu adalah sebuah kesatuan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa serta melayani masyarakat. Nah, barang dan jasa untuk melayani masyarakat. Nah, dalam pencatatan akuntansi, badan usaha ini terdiri dari bentuk perseroan, koperasi, dan perseroan terbatas. Tadi bentuk perseorangan, koperasi, dan perseroan terbatas ya. Jadi itu tadi badan usaha, dan yang selanjutnya adalah badan usaha perseroan. Oke, di situ kalian bisa lihat di buku kita, itu di halaman 140, perusahaan yang dikelola oleh satu orang, memperoleh semua keuntungan perusahaan dan menanggung semua resiko. Jadi perseorangan itu hanya satu orang saja yang punya, karena biasanya perusahaan itu kan ada beberapa yang punya. Seperti misalnya saya pernah waktu itu saya magang di satu perusahaan. Nah, perusahaan itu sekitar ada 3 orang yang memiliki. Nah, itu bukan perseorangan, tapi kalau misalnya perseorangan itu adalah yang memiliki hanya satu orang saja ya. Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHP dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang. Jadi kalau misalnya perseorangan itu tidak diperlukan perjanjian pembagian laba. Nah, kalian kan udah pernah belajar tuh pembagian laba. Kalau misalnya perusahaan itu memiliki 3 orang, biasanya ada perjanjian pembagian laba atau yang lainnya. Tapi karena ini perseorangan, hanya dia sendiri yang punya, maka tidak diperlukannya surat perjanjian ya. Dan untuk kekayaan atau modal perusahaan biasanya digunakan adalah milik pribadi ya. Nah, di sini kita mau lihat bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha banyak kita jumpai karena mudah cara mendirikannya. Perusahaan perseorangan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu perusahaan perseorangan berizin, yaitu perusahaan perseorangan yang memiliki izin operasional ya, yang memiliki izin operasional ya, bisa kita lihat itu ada tanda daftar usaha perdagangan, ada surat izin usaha perdagangan. Jadi semacam kayak perseorangan itu, perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan itu harus ada memiliki izin ya. Jadi kalau misalnya kalian suka lihat itu, kalau misalnya saya bisa bilang perusahaan perseorangan itu kayak semacam Oke, nah perusahaan perseorangannya berizin itu seperti salon kecantikan atau rumah makan, itu bisa dikatakan ya usaha perseorangan ya. Nah, terus yang kedua adalah perusahaan perseorangan tidak berizin, yaitu perusahaan perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang kelontong, misalnya warung-warung yang ada di pinggir jalan, itu adalah perusahaan perseorangan tetapi tidak berizin ya. Nah, modal perusahaan perseorangan, badan usaha perorangan dimiliki oleh satu orang. Ya, pengelolaan badan usaha ini mudah dan biaya yang dikeluarkan murah. Jadi, karena dia semacam kayak gini loh, kalau misalnya kita mau membuat warung di pinggir jalan atau pedagang kaki lima seperti itu, kita pasti modal yang dikeluarkan pasti murah. Pengusaha sebagai pemilik bebas mengemukakan menerapkan kebijakan kepada bawahan. Nah, kalau misalnya dalam perusahaan itu memiliki 3 pimpinan, maka kebijakannya itu akan terdiri dari 3
tiga ketentuan gitu, maksudnya tiga pendapat dari tiga pimpinan ya. Tapi kalau misalnya perusahaan itu hanya milik seorang, maka kebijakannya itu ya itu diterapkan hanya bisa dilakukan oleh pribadi si pimpinan tersebut ya. Nah, selain badan usaha perusahaan perseorangan, kita juga ada yaitu namanya koperasi, badan usaha koperasi. Pasti kalian sudah pernah dengar ya, koperasi itu apa sih? Koperasi. Pasti di dalam pikiran kalian koperasi itu apa ya? Koperasi adalah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat dikatakan sebagai koperasi. Oke, koperasi itu dalam bahasa Inggris yang artinya adalah bersama dan operation itu adalah usaha. Berarti kalau misalnya itu usaha bersama ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat ya. Nah, di situ ada menurut Rudianto, kalian bisa baca sendiri ya, koperasi itu seperti apa. Nah, di sini oke, kita masuk ke jenis-jenis koperasi. Ternyata koperasi itu nggak hanya satu. Kalau misalnya biasanya kalian di sekolah itu juga ada koperasi ya. Menurut PSAK nomor 27 tahun 2007, berdasarkan bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dibagikan ke dalam beberapa kelompok. Ya, ada 4 kelompok, yaitu ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumen, ada koperasi pemasaran, dan koperasi produsen. Koperasi simpan pinjam itu adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penumpukan simpanan dana daripada anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Jadi misalnya seperti ini. Koperasi simpan pinjam itu kita bisa menyimpan uang di koperasi tersebut. Nah, jika suatu saat ya kita membutuhkan uang atau teman kita yang sesama anggota koperasi itu membutuhkan uang, maka bisa digunakan uang tersebut. Ya, tetapi uang tersebut harus dikembalikan ya. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen ya. Contohnya itu adalah koperasi yang mengelola toko serba ada ya, minimarket. Jadi minimarket yang biasa kalian temui di jalan itu dia pasti memiliki koperasi ya. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang ya, atau penyedia jasa. Dari situ kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Koperasi produsen, koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri, tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Jadi dia tidak memiliki badan usaha sendiri. Dia hanya seorang yang bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Seperti itu. Nah, selain itu, koperasi secara garis besar, koperasi dapat dibagi menjadi 5, yaitu ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha ya. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari tiap-tiap orang yang punya berkepentingan langsung ya dalam melakukan konsumsi. Koperasi simpan pinjam seperti yang saya tadi udah katakan ya. Pinjaman yang diberikan pinjaman kepada anggotanya secara mudah, murah, cepat, dan tepat tujuan ya. Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang. Jadi koperasi produksi itu dia juga membuat barangnya dan dia juga yang menjual barangnya ya. Koperasi jasa ya. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang bertugas
berusaha dalam beberapa macam dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggotanya ya. Nah, selanjutnya itu adalah modal koperasi. Itu ada modal sendiri, ada modal asing simpan pinjam, modal anggota, modal sumbangan, dan modal penyertaan ya. Nah, lalu ada cadangan dan sisa hasil usaha. Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang dihimpun dari simpanan anggota, yaitu berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Jadi ini berasal dari simpanannya si anggota ya. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, itu bisa kalian baca sendiri ya. Ada hibah dan donasi. Terus yang selanjutnya adalah modal asing. Modal yang berasal dari luar perusahaan yang bersifat sementara ada di dalam perusahaan koperasi ya. Jadi modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Jadi modal ini dapat dikelompokkan menjadi utang jangka pendek. Jadi itu seperti yang saya bilang bahwa koperasi itu bisa menyimpan uang dan bisa meminjam gitu. Modal anggota. Istilah anggota pengertian memiliki arti sebagai sumber pembelajaran usaha yang berasal dari setoran para anggota. Ini setoran para anggota. Jadi koperasi itu juga bisa model itu dari anggota. Jadi ini setorannya anggotanya itu misalnya ada 5. Oh, kita setorannya 100. Jadi 100 itu modalnya itu uang bisa dipakai sebagai modal ya. Modal sumbangan. Ya. Modal sumbangan. Bantuan dari pihak lain berupa uang, jadi dana hibah ya. Terus modal penyertaan. Modal penyertaan adalah sejumlah uang yang ditanamkan oleh pemodalan untuk menambah atau memperkuat struktur pemodalan ya. Terus ada cadangan, bagian dari sisa hasil usaha. Jadi kan setiap hasil usaha itu pasti ada laba. Nah, sisa hasilnya itu yang disisihkan koperasi untuk tujuan tertentu ya. Ada sisa hasil usaha adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi tertentu dengan pengorbanan. Jadi misalnya kita mau menjual misalnya alat tulis. Nah, kita mau menjual alat tulis, misalnya kita membeli alat tulis dari toko buku misalnya 2.000. Nah, kita jual ke pembeli itu 3.000 sehingga ada selisihnya itu adalah 1.000, itu yang bisa digunakan ya. Bisa digunakan sebagai modal juga ya. Nah, jadi penjelasan untuk hari ini itu hanya teori saja. Miss Ares belum buatkan untuk yang prakteknya. Miss Ares berharap kalian bisa mengerti untuk setiap penjelasan dari Miss Ares ya. Sekian dan terima kasih dari Miss Ares.